naik kelas 3, bertemu lagi bersama Ustazah Elin di sini di pelajaran SBDP. Gak terasa ya, kita sudah bertemu di pertemuan minggu yang kedua. Hari ini kita akan belajar apa ya? Ayo kita simak sama-sama. Oke, teman-teman. Pada pertemuan minggu ini kita masih akan membahas tentang teknik potong, lipat, dan sambung dalam kerajinan bersama Ustazah Elin di minggu yang kedua. Oke, untuk teknik potong, lipat, dan sambung itu adalah sebuah karya atau teknik yang dasar dalam membuat sebuah bentuk kerajinan seni rupa. Untuk teknik potong ini sendiri adalah sebuah teknik dengan cara memotong atau memisahkan bahan atau benda menjadi dua bagian atau lebih. Nah, kalian kalau ingin menggunakan teknik potong ini, terlebih dahulu kalian jangan lupa untuk membuat polanya ya. Kemudian kalian bisa memotongnya dan memisahkannya sesuai dengan bentuk yang kalian inginkan. Seperti pada contoh berikut ini, dia sudah membuat pola lingkaran pada sebuah kain flanel, kemudian memotongnya. Kalian juga bisa menggunakan teknik potong ini pada kertas origami. Yang berikutnya adalah teknik lipat. Untuk teknik lipat ini adalah teknik melipat atau merangkap sebuah benda yang secara umum biasanya kalian akan melipat benda dari bahan kertas atau kain sehingga menyerupai bentuk yang kalian inginkan. Untuk teknik lipat ini dilakukan tanpa menggunakan alat perekat. Seperti pada contoh, ini dia sedang melipat sebuah kertas origami. Berikutnya, kita akan membicarakan tentang teknik yang ketiga, yaitu teknik sambung. Teknik sambung adalah teknik dengan cara menyambung atau menyatukan bahan dari dua atau lebih untuk dijadikan satu dalam membentuk sebuah seni kerajinan. Sama halnya seperti teknik potong, teknik sambung ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu, yaitu berupa lem, jarum jahit, dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana ya? Dan apa saja peralatan kerajinan yang digunakan untuk teknik-teknik tersebut? Yang pertama, untuk teknik potong, kalian bisa menggunakan cutter, gunting, pisau, gergaji, tang, tape dispenser. Cara kerjanya teknik potong sendiri adalah dengan cara digunting, disayat, dicacah, dibelah, dipotong, diraut, digergaji, disobek, dan diiris. Teknik yang berikutnya adalah teknik lipat. Kalian bisa menggunakan kertas, kain, atau plastik. Kalian tidak membutuhkan alat bantu apapun. Karena teknik lipat ini hanya perlu dilipat atau ditekuk saja. Ini adalah teknik sambung. Pada teknik sambung ini kalian membutuhkan jarum, mesin jahit, lem, staples, lalu alat las, solder, dan obeng. Cara kerjanya sendiri adalah dengan cara dilem atau direkatkan, di staples, disolder, dipalu, disekrup, dielas, diikat, dijahit, dan dianyam. Alat yang kalian perhatikan ini adalah sebuah alat solder listrik. Nah, yang berikutnya ini adalah alat las listrik. Ketika kita menggunakan alat las listrik, biasanya orang dewasa wajib menggunakan alat perlindungan diri, seperti kacamata atau baju, supaya menghindarkan mereka dari api yang keluar. Bahan apa saja ya yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan? Bahan yang pertama yang bisa kita gunakan untuk membuat kerajinan adalah bahan keras. Bahan keras yaitu bahan yang mempunyai sifat keras dan padat. Contohnya adalah pada kayu, batu, kaca, baja, aluminium, besi, bambu, logam, tembaga, dan perak. Nah, berikut ini adalah contoh bahan keras yang bisa digunakan oleh para pengrajin atau kalian untuk membentuk kerajinan. Yang pertama adalah bahan yang terbuat dari kayu. Dari kayu ini, para pengrajin bisa membuat berbagai macam alat kerajinan. Yang kedua adalah contoh dari batu. Batu bisa kita manfaatkan dan dibentuk menjadi bahan-bahan yang digunakan dalam keperluan rumah tangga atau bahan hiasan. Seperti contohnya ini adalah pada gambar cobek,
kemudian patung bisa kalian lihat. Berikutnya, bahan yang kita pakai adalah aluminium yang bisa dimanfaatkan sebagai rak piring, rak gelas, rak sepatu, atau tempat jemuran. Nah, teman-teman, itu beberapa contoh bahan keras yang dicontohkan oleh Ustazah Elin. Kemudian yang berikutnya jenis digunakan adalah bahan lunak. Bahan lunak adalah bahan yang mempunyai sifat lunak dan mudah dibentuk. Contohnya bisa kita jumpai pada bahan yang berikut ini, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Dari bahan tanah liat ini kita bisa membuat berbagai macam bentuk gerabah dan kerajinan yang digunakan untuk hiasan atau untuk keperluan di keluarga kita. Bahan lunak yang berikutnya ini adalah yang terbuat dari gipsum. Gipsum ini bisa kita manfaatkan dan dibentuk menjadi berbagai macam seperti vas, asbak, boneka, souvenir, dan lain. Dengan sabun mandi. Sabun bisa kita bentuk dengan menggunakan alat sehingga menjadi bentuk yang kalian inginkan. Bahan lunak berikutnya yang sering kalian pakai dalam kegiatan persekolahan adalah plastisin. Plastisin ini sangat mudah sekali kalian temukan dan harganya juga relatif murah. Dari sebuah plastisin ini, kalian bisa membentuk berbagai macam kerajinan sesuai dengan yang kalian inginkan. Bahan yang ketiga yang akan kita gunakan untuk membuat kerajinan adalah bahan organik. Bahan organik adalah bahan yang berasal dari alam. Contohnya, rotan, kayu, daun, karet, batu, enceng gondok, tanah liat, bambu, dan akar alam. Kita mencontohkan bahan organik yang biasa dipakai para pengrajin untuk membuat kerajinan. Nah, ini adalah tanaman enceng gondok. Tanaman enceng gondok ini sering kita jumpai pada sungai yang mempunyai aliran yang tidak deras. Dari enceng gondok ini diambil serat-seratnya setelah dikeringkan, kemudian menjadi berbagai macam produk yang mempunyai nilai jual yang tinggi, seperti tas, batu, rak sepatu, atau juga hiasan-hiasan yang lain. Nah, berikutnya, ini adalah contoh dari kerajinan yang terbuat dari rotan. Di daerah Malang, sering sekali kalian bisa jumpai ya, banyak benda-benda yang bisa dimanfaatkan dari bahan dari rotan. Seperti meja, kursi, vas bunga, dan hiasan-hiasan yang lain. Bahan yang berikutnya, yang keempat adalah bahan anorganik. Bahan yang dibuat oleh manusia atau berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, contohnya adalah pada tempat pensil berikut ini. Ini berasal dari kain sintetis. Nah, bahan-bahan seperti ini atau kerajinan ini adalah berasal dari bahan anorganik, gantungan kunci, dan lain sebagainya. Ini juga pot yang berasal dari plastik yang berasal dari bahan anorganik yang tidak dapat diperbarui. Nah, teman-teman, itu adalah berbagai macam teknik potong, lipat, dan sambung beserta bahan-bahan yang sudah kalian pelajari. Nah, sekarang Ustazah akan mencontohkan salah satu jenis karya yang menggunakan ketiga macam teknik tadi, yaitu sebuah mozaik adalah sebuah karya seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi yang mengkombinasikan kepingan bahan yang sebelumnya telah dipotong, kemudian disusun dan ditempel untuk membentuk sesuai dengan pola yang diinginkan. Untuk bahan dari kepingan dan potongan mozaik itu sendiri bisa berasal dari potongan kertas, bisa berasal dari potongan kayu, daun dan biji-bijian, dari keramik, dari kaca, dan sebagainya. Bahan kepingan tadi sebelumnya kalian potong, kemudian kalian tempel di sebuah media yang medianya itu tadi tergantung dari bahan mozaik yang kalian pakai. Misalnya, kalian menggunakan bahan mozaik dari kertas, maka alat media untuk alasnya kalian juga bisa menggunakan kertas.
Contoh karya mozaik. Yang pertama ini adalah karya yang berasal dari bahan organik atau dari alam, yaitu dari daun. Di sini kalian bisa membentuk sebuah mozaik yang begitu indah. Nah, kalau contoh yang kedua ini adalah contoh karya mozaik yang berasal dari potongan kaca. Karena potongan kaca, maka alas medianya yang dipakai juga harus benda yang keras. Nah, nanti insya Allah yang akan kita pakai di kelas 3, kita akan menggunakan karya mozaik dari bahan kertas origami, sama seperti karya mozaik berbentuk ikan berikut ini. Dan kita juga akan mempraktikkan nanti karya mozaik yang berasal dari biji-bijian. Ini nanti bisa kita aplikasikan. Nah, bagaimana untuk penjelasannya? Sudah jelas semuanya ya? Sekarang, Oke, itu adalah materi yang disampaikan oleh Ustazah Elin pada pertemuan minggu kedua kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa dikerjakan tugasnya waktu pengerjaan 1 minggu dari sekarang. Ustazah akhiri ya sayang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.